Dari masuk sekolah umur 9-10 tahunan. Iya. Terus akhirnya masuk Kristen umur 17 atau 18 tahun. Iya. Oke, terus? Ya terus ya akhirnya sampai ya tahun 2000 sampai saya punya anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan Gerham Walaf Jakarta. Alhamdulillah sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Santi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Santi sekarang sedang ada di studio Gerham Walaf Jakarta ya bersama saya. Saya alhamdulillah dihubungi oleh temannya Bu Santi, Pak Romadi ya. Pak Romadi ya betul ya? Pak Romadi dari MCI ya, betul kan? Nah, Bu Santi ini ternyata sering nonton videonya channel Donitan ya Bu ya? Iya. Dari kapan Bu? Ya baru sih, karena saya baru tahu gitu. Baru berapa lama? Ya belum ada setahun lah. Oh belum ada setahun. Belum. Berarti udah berapa bulan? Ya 3 bulanan. 3 bulanan, alhamdulillah. Terus ceritanya Bu Santi ini datang ke MCI ya Bu ya? Iya. Oh aduh, terus ceritanya pengen ketemu sama saya. Iya. Pengen minta tanda tangan. Enggak. Enggak. Saya pengen ya. KR aja. Saya pengen itu aja, pengen nambah-nambah ilmu. Pengen nambah ilmu. Saya, nah, gitu. Iya. Nah ini Bu Santi adalah seorang tunanetra ya Bu ya. Mohon maaf. Ya, ternyata kisahnya cukup menarik nih. Tadi saya sempat mendengar sebentar. Ternyata Bu Santi ini dulu kecilnya dari keluarga Muslim. Iya. Terus kemudian Bu Santi sekolah di sekolahan SLB Kristen ya Bu ya. Iya. Oke, terus akhirnya Bu Santi malah jadi Kristen. Iya. Oh, aduh, nah ini ceritanya cukup menarik nih. Jadi kita dengerin ya nanti ya Bu Santi bagaimana ceritanya. Silakan, Ibu dari keluarga asal mana Bu? Saya dari keluarga Jakarta. Sebetulnya Jakarta. sih Jawa, cuman Mama udah lama di Jakarta ya. Karena saya juga lahir di Jakarta. Oh jadi orang Betawi asli Bu ya? Iya. Oh iya, katanya bukan iya. Terus berapa saudara Bu Santi? Saya 3 bersaudara. Ibu nomor? Mama saya paling bontot. Enggak, Bu Santi nomor berapa? Saya paling nomor di tengah-tengah. Oh, nomor 2. Iya. Kakaknya laki perempuan? Kakaknya perempuan. Adiknya? Adiknya perempuan. Oh, perempuan semua berarti? Iya, perempuan semua. Ya. Di daerah mana Bu tinggalnya? Saya tinggal di Sumur Batu. Sumur Batu, Jakarta Pusat ya berarti Jakarta Bu ya? Pusat. Oke. Terus ceritanya gimana Bu? Bisa masuk sekolah Kristen itu gimana? Awalnya sih saya tuh pertama kali itu ikut TK keliling zaman dulu gitu. Saya dimasukin sama kakak ipar saya, suruh sekolah dulu di TK keliling ya supaya saya punya temen, terus saya juga bisa istilahnya belajar berdoa gitu. Ya paling tidak ilmu pengetahuan gitu. Itu awalnya. Terus dari pihak TK keliling menyarankan saya itu sekolah di tempat yang khusus yang menangani orang seperti saya gitu. Terus dapatlah kakak ipar saya tuh nyari sekolah gitu yang menerima orang cacat gitu, taruhlah orang tunanetra yang berkekurangan fisik gitu. Terus cari belum dapet gitu. Terus ada guru dari TK ngasih alamat di Condet sekolah itu gitu. Terus saya diajak ke sana ke sekolah itu gitu. Memang ada 2 pilihan, ada di sana dulu di Cawang ya, ada sekolah tunanetra juga gitu. Cuman
apa namanya, waktu itu kan zamannya Pak Soeharto itu sekolah masih bayar ya, karena keadaan tunanetra juga belum tersepeduli sekarang ini gitu. Kalau sekarang kan boleh dikatakan pemerintah udah terbuka ya, sekolah di mana-mana tuh udah ada gitu. Bantuan-bantuan misalnya sekolah itu udah nggak apa ada gitu. Kalau zaman saya dulu sekolah SLB pun bayar gitu. Nah waktu itu di Rawinala itu memang tidak bayar ya. Ada sekolah gratis gitu. Paling ya hanya bayar sekedarnya aja 10.000 gitu. Nah waktu itu saya diajak sama mama saya gitu untuk ngecek sekolahan itu gitu. Kira-kira saya mau nggak sekolah gitu. Ya, terus saya bilang sama mama saya, kalau saya sih untuk sekolah sih mau-mau aja gitu. Apalagi kalau yang mendukung saya ke misalnya sekolah yang lebih baik, saya pun ke agama juga saya mau, saya bilang gitu. Ya singkat cerita, karena dulu di Yayasan Islam itu bayar, karena waktu itu mama saya juga belum keuangan juga sedang mencari ya kerja. Ya akhirnya saya disekolahkan di Condet. Di SLB. Di SLB gitu. Masih ingat Bu nama SLB-nya apa? Masih gitu. SLB apa tuh? Rawinala. Rawinala. Iya. Itu Yayasan Kristen. Iya, Oke. Rawi itu artinya cahaya, sedangkan Nolo itu artinya hati, yang saya tahu dari bahasa Sanskerta. Oh, aslinya Rawinolo. Iya. Ya, terus saya Umur berapa tuh Bu masuk SLB itu? ya pokok umurnya sih pokoknya sekitar 10-an tahun lah, 10 tahun. Umur Bu Santi waktu itu 10 tahun. Sekitar itu. Ya, terus? Ya karena ya di sana sih memang sih untuk kita sholat itu boleh ya. Untuk kita ini juga boleh sih, cuman kan kita terbatasnya, kita kan namanya kita sekolah ya, kita harus ngikutin peraturan di sono dulu gitu. Ya karena saya juga pengetahuan agama Islamnya minim ya, jadi saya harus memilih gitu ya udah, karena saya sering dengar kakak sekolah minggu bicara, terus kalau ada tamu suka ada pendeta bicara gini, ya akhirnya saya masuk gitu. Masuk apa? Masuk agama Kristen. Umur berapa Bu? Ya sekitar umur 18-17 lah. 18. Oh, jadi dari masuk sekolah umur 10 tahunan. Iya. Terus akhirnya masuk Kristen umur 17 atau 18 tahun. Iya. Oke, terus Ya terus ya akhirnya sampai ya tahun 2000 sampai saya punya anak itu. Oh, jadi menikah. Menikahnya umur berapa? Menikahnya sekitar umur 24-25. 24-25. Menikah dengan orang Kristen juga. Iya. Oke, terus? Ya terus ya sempat punya anak satu. Terus ya akhirnya mungkin ya karena saya suka ikut organisasi juga ya. Akhirnya saya punya kenal teman gitu. Kenal teman. Karena organisasi itu kan campur tuh ya di LDD. Kalau di apa sih namanya di katedral itu kan campuran ya. Umum itu sifatnya di katedral ya. Kita ketemu. Terus? Saya kenalan sama temen di situ. Nah kenalan sama temen. Nah akhirnya singkat cerita ya mungkin jodoh kali ya. Terus dia duda juga, pernah menikah gitu, tapi agamanya apa? Agamanya Islam dia. Ketemunya di mana Pak tadi? Aku ketemunya di LDD. LDD itu apa tadi? LDD itu di katedral. Katedral. Orang Islam ngapain ke katedral, Bu? Kan kita kan waktu itu ada pelajaran ya. Di LDD itu sifatnya itu umum gitu. Ada pelajaran, jadi ada pelajaran pijet,
Terus Oh, pelajaran apa sih namanya? Apa sih namanya, refleksi oh, gitu. oke. Jadi Keterampilan gitu lah ya. keterampilan Ya, gitu. ya. Jadi ibaratnya mereka terus ngajarin kita cara berinteraksi, berdua apa namanya, nawarin jualan gitu Oh, ya. ibu ketemu sama seorang duda di LDD, terus akhirnya menikah. Ya, Menikah lagi berarti. Iya, saya nikah lagi Oh, sama yang aduh. sama yang Oh. sama yang sama yang Muslim. sama yang Muslim, sama yang Kristen cerai saya. Nah, tapi kan ibu kan ketika ketemu sama duda itu, ibu masih Kristen. Masih Oh. masih Kristen itu. Terus waktu nikah cara apa? Ya, saya pindah dulu ke Oh, agama Islam. Masuk Islam. Iya. Oke. Tahun berapa tuh, Bu? Ingat gak, Bu? Aduh, tahunnya lupa ya saya. Oh, lupa. Umurnya aja, umur berapa? Ya pokoknya umurnya sekitar umur apa 28 29 lah. Anak saya juga masih kecil kok. Oke, iya, Itu iya. saya nikah masih 3 tahun 4 tahunan saya. Oke. Jadi Gitu. jadi Bu Santi dari umur 10 terus umur 17 atau 18 masuk Kristen. Umur 27 28 kembali ke Islam. Iya. Gitu ya, menikah. Iya. Sekarang masih ada suami? Masih. Alhamdulillah. Nah, waktu Bu Santi masuk Islam, itu hanya gara-gara mau menikah atau bagaimana? Ya, Bu, sebetulnya sih nggak hanya karena gara-gara mau nikah. Karena kan ya pokoknya saya tuh, dia kan bilang gini, Santi kalau emang lo bener-bener sama saya, kata dia, kan lo kan tadinya kan Muslim, cuman mungkin karena lo tuh ibaratnya jadi maaf ya, ibaratnya ketemu karena temen sama temen gitu, jadi ngomongnya lo Nggak gitu. apa-apa, kan Betawi. Jadi nanti nih kalau lo ikut sama gue ya Islam gitu. Percaya deh, apa dunia akhirat lo pasti selamat. Soal rezeki ya pasti kalau lo sholatnya rajin, kalau lo ngamalinnya bener, ibaratnya gitu, dunia tuh akan ngikutin deh gitu, dunia akhirat, kata dia gitu. Terus ya udah deh saya okein. Terus saya diajak-ajak ngaji sama dia gitu. Sebelum nikah tuh? Sebelum nikah apa sudah nikah? Iya, sebelum nikah, sampai terus deh sampai saya nikah Ya, gitu. Udah gitu ngaji kan, udah ngaji, lama-lama saya tahu gitu. Oh, diajarin udhu, diajarin ininya, dan suka dengar ceramah gitu. Juga saya takjub juga gitu. Kenapa? Takjubnya kok tunanetra pinter gitu, baca Al-Qur'annya tajwidnya bagus, didengerinnya enak, tilawahnya bagus gitu. Jadi siapa? Maksudnya tunanetranya gitu. Ibu Santinya atau suaminya? Tunanetranya teman-teman saya Yang di mana? Yang di pengajian. Oke. Nah, saya senang, saya tertantang dong. Ih, dia aja kok bisa ya dengan melalui kecacatannya, bacaannya bagus, tilawahnya bagus, semuanya bagus. Jadi saya mulai mantap tuh, udahlah apapun yang terjadi, udah saya tetap memeluk agama. Emang dari saya ceprot juga emang udah Islam gitu. Cuman karena Enggak, ceprot itu dilepehin atau gimana? Maksudnya udah lahirnya emang udah fitrahnya Islam gitu loh. Maksudnya fitrahnya Muslim. Ya, Betawi banget ceprot gitu. Itu karena saya sekolah, karena keadaan aja kan sebetulnya. Ya udahlah gitu. Yang lalu biarlah berlalu, ibaratnya dia juga ngomong gitu. Ya udahlah San, lu nggak usah peduliin orang, katanya. Lo dibilang kafir kayak, dia lo terimain aja. Yang penting kan lo sekarang, yang penting lo nurut aja nih, ayatnya ada, lo pakai kerudung, lo bajunya harus begini gini. Kakak saya juga nyaranin gini gitu. Ya udahlah. Ya udah lagi, alhamdulillah lah kalau lo bisa balik, lo dapet yang sekeyakinan gitu, syukur. Bu, gitu. maaf sebentar Bu Santi. Jadi satu keluarga Bu Santi ini yang masuk Kristen cuman Bu Santi doang? Iya. Oh, itu juga karena dimasukkan ke sekolah, apa namanya, kebutuhan khusus Kristen gitu ya? Oke. Karena kan tujuannya kakak ipar saya tuh juga belum ngerti agama bener kan, dia ngerti juga baru sekarang gitu. Karena kan tujuannya dia masukin ke situ biar saya tuh mandiri, biar saya tuh nggak tergantung sama orang lain gitu. Istilahnya
biar tuh saya nggak ngelihat, tapi saya istilahnya nggak minta-minta di jalan seperti orang-orang gitu, istilahnya bisa berdikari dengan apa yang ada, keterampilan gitu gitu, biar suami masih ada kan? Masih. Anak umur berapa sekarang? Anak saya yang pertama umur 21 tahun. Udah laki perempuan, Bu? Perempuan. Oh, perempuan. Terus yang kedua umur 18 tahun. Udah besar ya? Iya. Udah lulus SMA berarti? Iya, ngajar sekarang di pondok. Ngajar. Suami masih kerja atau? Suami mijit. Mijit? Iya. Oh, karena belajar di LDD itu tadi ya? Oke. Berarti Bu Santi juga bisa mijit? Iya, mijit juga, dagang juga. Dagang apa? Dagang apa, Bu? Kerupuk. Di rumah? Iya, keliling aja. Oh, ini kerupuknya? Saya coba lihat sini. Saya tuh tisu basah. Telur asin. Ini Ibu jualin kerupuk orang maksudnya? Iya, saya beli. Oh, Ibu beli? Iya. Kalau ada duit, saya beli kerupuk 1 bal, 2 bal gitu. Jual di rumah, Bu? Ya keliling aja gitu. Kadang saya mangkal di trotoar gitu. Makanya saya minta ayat-ayat sama... tisu. Sengaja saya minta ayat, ada telur asin. Makanya saya minta ayat-ayat sama kokoh itu. Supaya kalau saya dagang tuh biar tetangga saya tuh diem. Loh, gitu. Emang tetangganya kenapa? Ya boleh dikatakan kan kalau saya bilang orang Nasrani itu tetangga, orang kafir tuh tetangga gitulah ibaratnya gitu. Tetangganya kenapa? Ngajakin Ibu masuk Kristen gitu? Iya, pertamanya awalnya beli. Oh, terus? Pertamanya, Bu, kerupuk harganya berapa? Telur asin berapa? Terus tisu berapa? Gitu dia nanya. Saya bilang harganya yang mana Bunda? Saya bilang gitu. Kalau yang besar, yang kecil-kecil itu 20.000. Yang bulat yang besar itu 15.000. Terus kalau telur asinnya saya goceng. Goceng. Terus, orang Betawi tahu goceng juga ya. Terus kalau yang ceban mana, Bu? Yang ceban, Bu? yang ceban itu tisu basah ceban. Oh, tisu basah ceban. Gitu. Yang noban berapa, Bu? Yang mana, Bu? Yang noban? Kalau noban saya nggak tahu. Nggak tahu. Tahunya sampai ceban doang. Tahunya cuma sampai ceban doang sama goceng. Kalau banit tahu nggak, Bu, banit? Nggak tahu dah saya. Banit itu 11.000, Bu. Oh, gitu. Terus tetangganya gimana? Ya, terus udah nanya-nanya gitu. Terus nanya lagi, makan sehari berapa kali gitu. Siapa? Tetangganya nanya Bu Santi gitu? Tetangganya. Maksudnya terus? Yang orang kafir itu. Saya bilang, Bun, kalau soal makan mah relatif lah ya. Saya bilang, mau siang makan boleh, mau pagi makan boleh, mau sore makan boleh, gitu. Bu Santi bilang dong, saya makan cuma sekali, cuma nambahnya 5 kali gitu. Ya terus, ya akhirnya ya udah, dia buka-buka Alkitab. Loh, nih. Di mana? Di depan, jalan. Di depan Bu Santi? Iya, di depan saya. Dia terus maksudnya ngapain? Suruh Bu Santi suruh baca gitu? Enggak, jadi dia bacain Alkitab gitu, Bu. Keselamatan itu hanya ada pada Allah, kata dia. Terus kalau nih Bu saya bacain ya, katanya. Oh iya. Barang siapa percaya kepadaku, katanya dia tuh. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata dia. Salah, maaf. Udah lu namanya 14. Komputernya udah agak mulai ngeblank nih jadi akulah jalan dan hidup, katanya. Barang siapa percaya kepadaku, katanya dia gitu, akan memperoleh keselamatan, kata dia. Pokoknya kalau Ibu percaya nih sama Yesus, katanya, Ibu akan memperoleh keselamatan. Itu tetangga rumah, Bu, itu? Iya. Tapi orang yang dagang juga pada cuek gitu, giliran udah pada pergi baru pada nanya, Bu, Ibu diapain? Diinjilin gua. Diinjilin. Gua lu terus keterlaluan juga tuh orang, katanya. Lagi lu bukan bantuin gue ngomong. Saya ngomong tuh sama tukang yang jual topi. Malah lo pada diem aja.
Mbak Sari, kata saya gitu. Ya gue kan kagak tahu, gue kirain dia beli sama lo ngobrol biasa. Udah dia gingilin gue, kata saya. Oh, itu sambil bawa Bible gitu, Bu? Iya, bari-bari bawa Bible. Terus saya karena waktu itu saya bisa bilangnya cuman lakum tinukum aja deh. Apa Bun? Agama Bunda, agama saya, agama saya. Yeah. Karena saya nggak bisa ngomong dong. Yeah. Kalau ntar saya ngomong terlalu banyak, saya salah kan. Jadi saya domelin orang gitu. Yeah. Oh, jadi Bu nolak nih katanya keselamatan, pemberitaan keselamatan. Enggak sih nolak, cuman aneh aja katanya. Kok anehnya gimana Bun? Anehnya gimana Bu? Kata dia gitu. Iya anehnya kok, masa kok Tuhan kok maaf aja ya Bunda, kok Tuhannya kok kelihatan gitu. Kok bisa dipegang gitu. Karena emang kan saya pernah megang kalung salib gitu. Kan Bu Santi ini udah pernah jadi Kristen nih dari umur 17-18 tahun ya. Sampai akhirnya menikah baru balik ke Islam. Bu Santi dulu waktu jadi Kristen kan pasti sering dengar khotbah, iya kan? Nah itu dulu Bu Santi tuh ikut pelayanan juga nggak? Ikut pelayanan sih kagak, cuman ikut makan hostia aja, makan anggur, ikut minum anggur, ikut makan babi juga? Enggak, kalau babi ya paling sekali waktu lah. Kalau diundang doang, sama kan kalau biasa lah, kalau Natal tuh kan ada kita orang kan suka diundang ke gereja-gereja ngisi gitu, entah ngisi vokal grup. Entah ngisi apa gitu. Makanya kan Bunda kan katanya punya temen nih, namanya Glory. Terus saya ledekin gini sama Bunda, Bun berarti Glory ya. Saya suka ledek, saya ledekin bagi Yesus Tuhan, saya ledekin gitu. Bundanya, katanya nggak boleh gitu. Nggak gini Bu Santi. Tadi kan Bu Santi bilang, Tuhannya kelihatan gitu kan. Sedangkan Bu Santi nggak bisa ngelihat gitu. Adil nggak gitu? Kok bisa dipegang sih? Kata saya kan penasaran dong, balik tanya. Terus? Bukan, itu salib katanya. Tuhan itu salib kata dia. Nah, itu salib Yesus kata dia gitu. Tahu nggak Bu Santi? Tuhan Yesus tuh udah menderita loh di kayu salib gitu, suka terus Tuhan Yesus udah mati di Golgotan, menderita buat kita semua katanya gitu. Oh gitu, kata saya gitu. Terus saya balik lagi karena saya pernah inget gitu, muridnya Yesus tuh Yudas Iskariot kan. Saya nanya gini, Kak, saya mau tanya dong sama kalau nggak salah Barabas siapa gitu loh. Ada ya, kalau nggak salah Yesus Barabas. Yesus Barabas sama Yudas Iskariot. Saya nanya gini, Mbak, Bun, saya tanya dong. Kan waktu Yesus disalib tuh, kata saya kan tanya, waktu Yesus disalib tuh di situ kan ada Yudas Iskariot kan di sampingnya. Nggak ada. Kalau di cerita Babel ada di sampingnya itu saya dengar cerita ada. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, itu murid-murid udah kabur semua Bu. Kalau cerita di Babelnya gitu. Tapi dia kan Yudas Iskariot bukannya ada di situ. Yudas Iskariot kan bunuh diri. Gantung diri. Nggak tahu kalau satu bilang gantung diri, satu bilang jatuh perutnya isinya keluar semua. Terus saya bilang gini, kok Yesus bilang gini, Eli lama sabatani. Saya kan ngomong gitu sama kakak, sama bundanya. Itu terus? Kenapa sih Kak? Saya bilang, kok Yesus minta tolong kan dia Tuhan, kata saya gitu. Iya, dia jelasin, dia minta tolong sama Bapa di surga. Nah saya sempat bingung tuh, Bapa di surga siapa? Ya Allah itu siapa? Ya Yesus. Ya saya bingung kan. Jadi Yesus minta tolong ke diri sendiri gitu. Iya, kata saya. Jadi itu Tritunggal itu Bu gitu. Jadi Yesus itu sebagai Allah bisa, sebagai Tuhan bisa, kata dia gitu. Tapi kan saya bingung kan. Maaf ya, Bun, kalau ngomong kayak gitu otak saya lagi ini nih lagi pusing, kata saya gitu, lagi bingung. Bingungnya apa? Karena yang saya peluk sekarang tuh boro-boro saya ngelihat Allah. Wujudnya aja saya nggak tahu, saya nggak pernah ngeraba, saya cuman modal keyakinan doang. Ya modal keyakinan ya saya hanya cuman bisa tahu Al-Fatihah aja, udah saya bilang gitu.
Terus nggak, karena saya udah nolak, jawaban saya kayaknya udah kayak menurut dia kayak orang udah ngeselin, dia pergi gitu. Terus? Ya udah nggak ya. Tapi pergi ngasih duit nggak? Nggak jadi, nggak boro-boro beli kerupuk, enggak. Oh, beli kerupuk nggak jadi? Nggak jadi karena saya gimana? nolak gitu. Berarti nanya doang gitu? Iya, nggak mau ngajak saya gitu. Terus pernah juga ada orang ngajak saya. Nih ceritanya waktu saya udah dengerin apa namanya, dengerin podcastnya Kodondi ya. Kan Ibu, jadi mau nggak mau kan saya udah pinter dikit dong. Waduh, gitu. Pinter dikit. Nggak, Ibu tahu dari mana channel Donditan? Kan saya suka nyetel YouTube. HP terus? saya kan itu apa namanya, bisa YouTubean. Dengerin suaranya aja. Iya, nggak, maksudnya akhirnya bisa tahu tuh, nemu channel Donditan dari YouTube. Iya, dari YouTube. Nemu sendiri gitu. Iya, nemu sendiri, iseng. Nongol sendiri gitu ya. Nongol sendiri. Nyari-nyari aja gitu. Habis itu? Terus, nah udah ketika saya udah pinter dikit, ada orang nanya nih, mau kemana katanya? Di busway. Ya. Di busway. Iya. Ibu lagi naik bus. Iya, lagi naik bus. Terus? Mau kemana? Kan saya bilang saya mau ke Bekasi. Mau ngapain? Mau ngaji, kata saya gitu kan. Saya terus, ngomong. Yang nanya siapa? Mas-mas apa? Ya berdua. Ibu-ibu. Berdua, bapak-bapak sama laki-laki sama kakak-kakak lah. Gitu. Terus udah gitu, Bu, mau saya ajak, mau nggak? Ajak kemana? Kata saya. Pede kan saya. Ke mall. Kata boleh dah kalau ke mall. Enggak, kita ke Istora Senayan, kata dia. Ke Istora Senayan. Ngapain tuh? Kata saya, boleh dong selfie. Kata iya. Ya udah mau. Iya, ntar ibu matanya dicelikin deh. Yang bener, siapa sih orang yang nggak mau celik kan? Yeah. Saya pura-pura kayak orang bego gitu, pura-pura kata. Ya pokoknya pura-pura bodoh lah gitu. Terus? Ntar kalau saya bener nih, saya bisa celik. Iya, nanti bisa celik. Ada apa, ditetes apa pakai minyak urapan gini-gini. Nih sekarang gini, apa namanya, saya bilang gitu, Bun, Om, saya taruh. Yang ngomong itu orang Cina bukan, Bu? Iya nggak tahu, pokoknya saya asal K aja lah, pokoknya asal asal daripada salahnya ini, pokoknya asal aja deh ngomong. Terus kata saya gini, kita taruhan mau nggak? Kalau taruhan, kalau mata saya nggak celik, Koko sama Cici sahadat yuk, saya mimpin gitu. Iya, terus katanya, kalau nggak celik mata saya, situ siap nggak sahadat? Tapi saya nggak nyuruh, nggak maksa. Kalau mau nanti sotoy lo, katanya udah nggak ngelihat belagu. Ya iya, sekarang kan situ menjaminkan kalau saya ikut kakak sama ikut KKR ya, Bu ya? KKR ikut kakak. Katanya mata saya bisa celik kan. Sekarang situ kayaknya ngeyakinin banget kan ngomongnya sama saya gitu. Sekarang kalau nggak celik nih, mau nggak situ sahadat, saya mimpin, saya ngajarin. Saya bilang gitu. Dasar sok tahu lo, deh nggak lihat belagu. Loh, saya nggak belagu, yang belagu itu kakak. Sekarang kita itu udah punya tempat masing-masing. Kenapa kakak ngajakin saya ke sana? Saya ke masjid, kakak ke gereja. Udahlah, stop. Saya bilang gitu. Maaf kak, kakak boleh kalau untuk orang bodoh ya. Kakak ngajak, ayo aja kalau orangnya nggak tahu. Tapi kalau orang kayak saya, kak maaf. Saya bilang gitu. Percuma dong saya beli paketan, bela-belain pengen denger podcastnya Kodonditan, tapi saya masih blow on, saya bilang gitu. Terus ibu bilang sama orang itu gitu, iya, makanya nonton channel Donditan gitu ya? Iya, kata saya gitu. Oh, kamu pinter dari situ ya? Itu sesat. Loh. Saya gini, siapa yang bilang sesat? Saya bilang, ayatnya jelas loh. Dari mana ente tahu? Katanya, kan ente nggak ngeliat. Ente kan bisa aja dibohongin. Makanya baca Quran, saya gituin. Baca Quran. Makanya baca Quran, dengerin kajian masjid yang bener. Saya bilang, baru nanti pasti tahu, ngerti siapa tuh Isa Al-Masih, siapa tuh
apa namanya, siapa tuh Maryam. Maryam, saya bilang begitu. Oh gitu, ya iya, kata emang di Islam ada, iya, emang bener. Islam sendiri mengakui Bunda apa Maryam itu hamil tanpa persetubuhan apa laki-laki. Dia orang yang suci kok, si Maryam. Saya bilang gitu, orang yang paling suci banget. Terus saya juga yakin kok kalau Nabi Isa itu bisa nyembuhin orang buta, terus ngebangkitin orang mati, terus orang apa bisa menyembuhkan orang kusta. Terus dia juga waktu masih bayi aja dia udah bisa ngomong kok. Saya bilang saya tahu kak, saya bilang kakak jangan ngebodohin saya. Saya terang-terang maaf ya kak, emang di Islam itu susahnya ekonomi, saya bilang gitu. Kok jadi kakak kalau sekarang kakak kalau mau nyogok saya uang sih sorry aja. Emang tadi mau nyogok uang bu? Ya tadinya sih sering ngasih duit. Enggak, yang ketemu di bus itu? Iya, mau ngasih duit. Suka apa namanya, suka sering ketemu lah gitu. Di mana ketemunya? Ketemunya suka di sentral itu, sentral Kuningan. Sentral Kuningan? Lagi ngapain itu? Ya kan saya dulu suka ke Ambasador. Ngapain bu? Saya dulu suka numpang jualan di itu, di Gereja Duta Injil. Kan saya punya temen tuh yang apa namanya, dia itu tukang apa namanya bersih-bersih di gereja. Nah, saya sama dia tuh istilahnya kerjasama. Ya udah deh San, karena gue kan kerja di itu di Ambasador gitu, di Gereja Duta Injil. Lo boleh deh dagang gitu. Ntar lo nih pakai ini gue ya, pakai kartu nama gue gitu. Ya udah orang udah dapat izin biar siapa nggak ngusir lu katanya. Jualan apa? Jualan kerupuk. Jualan kerupuk. Dulu waktu masih anak kecil-kecil tuh saya jualan kerupuk. Nah, yang ketemu di bus itu Bu Santi udah kenal orangnya? Iya, karena dia sering ke gereja, makanya saya tahu. Oh, kenalnya di gereja? Enggak, kenalnya di bus, di itu di busway. Iya, kenal tapi, di bus. Terus orangnya suka ke gereja Duta Injil gitu. Terus itu gara-garanya kenal. Nah terus ya udah. Sampai sekarang masih sering? Enggak. Sekarang kan dulu kan saya belum pakai jilbab. Dulu saya Islamnya masih ya gimana sih? Ya, gimana gitu ya? Pokoknya belum begitu bertobat bener lah, istilahnya masih ampleng-amplengan lah, boleh dibilang. Apa tuh ampleng-amplengan? Ampleng-amplengan maksudnya belum bener-bener jalanin gitu, jarkoni lah, bisa ngomong tapi nggak bisa ngejalanin ibaratnya gitu. Ya udah, akhirnya terus dagang gitu, karena teman saya juga kerja di situ. Tapi setelah sekarang nih teman saya udah nggak kerja. Tadi saya sering nerima bantuan tuh, tiap Natalan 1 juta. Dari gereja? Iya. Waktu ibu udah jadi Muslim juga masih terima bantuan? Tadi iya masih, tapi dia ya karena saya masih Islamnya masih gimana ya, karena belum begitu bener tahu banget ya. Jadi ya kadang-kadang sih masih suka diajak ini kebaktian gitu sama dia karena belum ngetahu pasnya gitu loh. Itu kapan Bu? Itu kapan? Waktu ibu udah nikah belum? Udah nikah tapi pengetahuan agamanya masih cetek banget gitu loh. Ngajinya masih gimana gitu loh. Orang suami saya juga ngizinin, ya udah deh sono kalau lo mau dagang gitu di gereja nggak apa-apa. Dia juga masih sama-sama ya belum begitu pinter banget gitulah istilahnya gitulah. Ya udah akhirnya dagang terus ya alhamdulillahnya sekarang udah bisa, maksudnya ngerti bener. Itu pun juga karena anak di pesantren. Jadi saya udah ngerti bener, anak saya ngasih tahu gini mama udahlah biarin, nggak usah jualan di gereja lagi, nanti mama terpengaruh lagi. Nah, kasihan dong sama gue, katanya malu kan gue udah ustazah, masa emaknya dagangnya di gereja gitu. Udah gitu masa mama nggak pakai jilbab gini, malu dong ma sama gue sama gue ma. Anak saya kan kalau ngomong udah kayak temen sendiri gitu. Jadi sama anak nggak kayak pokoknya kayak temen, malu lah ma gitu. Udahlah berubah, udah biar dapatnya sedikit dinikmatin, mungkin rezekinya mama segitu. Sekarang sedikit tapi kan mama harusnya bersyukur, anak sekarang yang nasehatin gitu. Masya Allah. Jadi anaknya udah jadi ustazah gitu ya? Iya, makanya ya alhamdulillah ya.
saya anak bisa nasehatin, terus ini apa ngasih tahu apa namanya begini. Nah, terus ya karena saya sering dengerin apa namanya podcastnya Kodondi, saya penasaran sama Ko Stephen juga, saya suka dengerin. Oh iya, almarhum. Ko Stephen itu ngasih tahu gini, apa namanya saya aja kata dia yang mantan kafir aja, saya sekarang menikmati hidup, betapa nikmat di Islam, gini-gini dia cerita. Nah makanya saya tuh datang tuh ke ini, MCI. ke Mu'alaf Center, saya penasaran kan. Ibu tahu MCI dari mana? Dari YouTube. Oh dari YouTube. Iya. Ya. Terus ketemu sama Chief Hero? Enggak, belum. Ketemunya belum. sama Pak De dulu tuh. Pak De Romadi? Iya, sama Pak De Romadi. Saya ketemunya sama dia dulu. Dia bingung. Ya, entar turunnya bagaimana? Entar jalannya gininya gimana, kan tangga. Saya bilang, Pak De, nggak usah bingung. Kalau Allah kirim saya ke sini, berarti saya bisa naik, saya bisa turun. Saya bilang gitu. Itu semua karena terbiasa, Pak De. Saya bilang gitu. Ntar lama-lama juga saya terbiasa gitu. Ya, saya bersyukurnya ya istilahnya. Tunggu Bu. Maaf ya Bu ya. Iya. Ibu waktu pertama kesini kan tahu-tahu langsung minta ayat nih Bu. Kodondi tadi kan saya mau minta ayat yang Yesus sujud, yang Yesus sunat, yang Yesus puasa, yang apa namanya ada kata assalamualaikum, ada kata insya Allah gitu kan Bu ya. Itu maksudnya Ibu nanya-nanya itu buat apa? Ya saya nanya-nanya itu satu untuk membentengi orang-orang Muslim yang istilahnya imannya kurang. Yang dia tuh nggak punya pengharapan ya. Kayak misalkan gini Pak, orang diputus pekerjaan kan, otomatis nggak ada yang nolong. Jadi kalau kita kasih kekuatan itu kan dia lama-lama kan berpikir gitu, mungkin ini ujian dari Allah gitu. Jadi supaya dia tuh nggak murtad gitu. Saya kalau ada orang Islam murtad sedih gitu. Sedihnya apa? Cuma hanya gara-gara ekonomi, gara-gara nggak bisa makan gitu kan. Saya jadikan saya istilahnya bisa nasehatin dia gitu. Istilahnya ya meskipun istilahnya kamu cobalah mungutin, istilahnya ngumpulin botol ya kan, itu kan yang penting kan halal gitu. Kamu pasti Allah pasti kasih rezeki gitu kan. Kalau misalkan dapat misalkan dapat 10 kilo juga kan kamu kan bisa istilahnya bisa hidup lah untuk makan kan. Tinggal tergantung kamu ngatur rezekinya kan, ibaratnya. Jadi tujuan saya tuh ke situ gitu. Selain itu tujuan apa gitu loh. Enggak, selain itu apakah masih ada orang-orang Kristen yang ngajak-ngajak Ibu? Ya sekarang ini sih udah enggak, karena saya udah pinter jawab kan. Pinter jawab. Ya, istilahnya udah pinter nantang kalau misalkan. Nantang. Misalkan dia bilang, kamu ikut yuk ke saya. Kemana? Misalnya diajak ke sini. Maaf, saya udah punya tempat sendiri gitu. Kalau Anda mau beli kerupuk, oke. Mau beli dagangan saya oke. Tapi maaf, saya udah punya tempat sendiri. Gitu istilahnya. Janganlah kamu istilahnya ngituin saya gitu. Karena kita udah punya kepercayaan masing-masing gitu. Biarlah saya hidup seperti ini, tapi di akhirat nanti saya dapat yang enak. Saya suka bilang gitu apa dia. Insya Allah ya Bu ya, nanti di jannah Ibu bisa melihat ya. Apa yang Ibu nggak bisa lihat di dunia nanti bisa dilihat di akhirat ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Jadi gini Bu, mohon maaf Bu. Ya, jadi buat pemirsa ya, ini sebuah pelajaran yang sangat penting buat kita. Walaupun Ibu Santi ini adalah seorang tunanetra dari lahir ya Bu ya, tunanetra ya. Tunanetra dari lahir, tidak pernah melihat cahaya atau melihat apapun di dunia ini. Tapi alhamdulillah Allah SWT mengizinkan Ibu Santi ini tetap menjadi seorang Muslim. Ya walaupun dulu sempat sempat masuk Kristen gitu, tapi alhamdulillah diizinkan Allah SWT kembali ke Islam.
Dengan walaupun mencari nafkah hanya menjual kerupuk, tapi ibu tetap bahagia ya Bu ya. Iya. Ibu tetap senang bahwa akidahnya ibu tetap dibentengi, tetap terbentengi ya Bu ya. Iya. Ibu tetap imannya sangat kuat, walaupun banyak upaya-upaya yang mendangkalkan akidahnya Bu Santi. Nah, alhamdulillah Bu, Bu Santi ini bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua ya, buat umat Islam. Jangan tergiur hanya oleh kenikmatan sementara ya Bu ya. Iya. Apalagi cuman makan doang ya Bu ya. Iya. Duit gimana Bu kalau duit? Ya kalau duit, kalau kita intinya ya kalau kita minta sama Allah ya, terus kita mau bersyukur sama Allah, nggak milih-milih pekerjaan gitu, niscaya Allah pasti akan ngasih. Insya gitu. Allah ya, rezeki orang semua udah ada takarannya Bu ya. Iya udah ada takarannya. Nggak mungkin ketuker ya Bu ya. Iya. Mungkin saat ini permisal cuma dapat 20.000 atau 30.000 atau 50.000. Disyukurin ya Bu ya. Disyukuri aja gitu. Disyukurin. Gini Bu, ini saya ada cerita sedikit ya Bu ya. Iya. Ini saya langsung ingat nih. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang sepasang suami istri ini sangat-sangat miskin ya. Kemudian suami istri ini sepakat untuk minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam supaya didoain supaya bisa jadi orang kaya. Iya. Nah, alhamdulillah Nabi Musa alaihissalam berkenan didoain, tapi dijawabnya gini, kalian bakal jadi orang kaya, tapi kalian kayaknya cuma setahun katanya. Ya, dibilang sama Nabi Musa alaihissalam begitu. Gimana, mau? Gitu. Ya suami istri ini ya udah namanya udah kelamaan miskin, siapa yang nggak mau kaya walaupun cuma setahun gitu dijanjin. Baik, mau katanya. Alhamdulillah nggak lama mereka kaya Bu, kaya bener. Ketika mereka kaya, mereka sodakoh, mereka bagi-bagi ke orang miskin, ya Bu ya. Sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan, udah 10 bulan, ini udah mau setahun nih Bu. Suami istri udah mikir, waduh sebentar lagi kita miskin lagi dong gitu ya. Gimana kalau sebelum miskin kita bagi-bagi lagi sodakonya kita banyakin. Oh dibanyakin jadinya sodakonya. Ini udah kaya jadi dibanyakin sodakonya. Udah lewat setahun, udah 13 bulan terus lewat, kok nggak miskin-miskin gitu katanya. Terus akhirnya suami istri datang ke Nabi Musa alaihissalam. Ini kita sudah kaya, udah setahun. Terus kita kok belum miskin lagi gitu, ini udah setahun lebih gitu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalian masih diizinkan kaya karena kalian sodako terus. Coba, sodako bisa bikin kita kaya. Berarti kalau kita kaya, terus kita mau sodako, berarti kan itu kan cuma titipan Bu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Cerita ini bisa nguatin iman kita semua. Ya, Bu ya. Iya. Ibu jangan kecil hati walaupun Ibu berada di dalam kondisi kekurangan, apalagi Ibu jual kerupuk. Ini pekerjaan yang halal yang bisa Ibu tekunin dengan syukur gitu, Bu. Iya. Apalagi kalau dari kekurangan Ibu bisa ikut sodako. Masya Allah, itu nanti Ibu jadi yang mulia gitu, Bu. Di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu Santi ya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang udah musim hujan, jualan pengaruh nggak Bu kerupuk? Iya, enggak sih. Oh enggak. Biasanya jadi jualannya di mana? Ya, kalau saya sih, misal kalau cuaca terang jalan, ntar kalau misalnya udah mau hujan ya kita pulang. Enggak, Ibu gitu. jalan itu sendiri? Iya sendiri. Hah? Sendiri. Pakai ini, pakai tongkat? Iya, pakai tongkat. Oh, berapa jauh Ibu jalan dari rumah? Ya lama, tergantung. Di daerah mana itu Bu Ya jualannya? kadang-kadang kadang-kadang tudor-tudor nawarin kerupuk-kerupuk gitu pakai ini apa sih kerincingan itu loh yang kayak bel gitu. Iya. Kerupuk gitu. Kerupuk goceng-goceng gitu ya Bu? Iya, terus kadang-kadang ya duduk aja di itu numpang di tukang soto, duduk situ. Iya. Gitu. Iya. Ya alhamdulillah Bu Santi, pokoknya apapun keadaan kita syukurin semua ya Bu ya. Iya. Di dunia ini kan cuma sebentar. Iya. Iya enggak? Iya. Nanti bentar lagi juga kita balik. Iya. Ya kan? Jadi apapun yang sekarang Bu Santi lakukan itu adalah ibadah kita Bu. Iya. Ya, yang penting kita imannya kuat,
akidahnya kuat, nggak goyang kanan kiri, apalagi sampai kepleset gitu Bu ya. Iya. Nah, jadi terima kasih banyak Bu Santi ya. Obrolan kita nih ya obrolan ringan ini Bu ya. Cuman mudah-mudahan menguatkan iman kita ya Bu ya. Iya. Amin. Juga buat para pemirsa, siapa tahu ini bisa juga menjadi inspirasi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi Bu Santi atas kehadirannya di studio Gerham Malam Jakarta. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya Bu. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak para pemirsa atas perhatiannya. Tidak terasa tadi kita sudah mendengar sebuah cerita yang sederhana, tapi ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Buat orang tua yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya, hati-hati. Sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang satu akidah dengan kita ya. Kalau tidak, hasilnya bisa seperti Bu Santi ini gitu. Karena mungkin kekurangan atau apa, disekolahkan di sekolahan yang akidahnya berbeda. Akhirnya malah kita membawa jalan kepada anak kita untuk keluar daripada Islam. Nah, itu hati-hati ya. Ini pelajaran berharga. Sampai di sini podcast kita pada hari ini ya Bu Santi ya. Iya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.